Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritsa Ali. Ingin menjelaskan dan menyampaikan artikel yang berjudul Islamization, The Need for It, karangan dari Al-Faruqi. Perlunya Islamisasi pengetahuan. Pengetahuan idealnya bersifat sempurna, netral, dan universal. Tetapi dalam realitasnya banyak informasi yang diberikan dalam sistem pendidikan formal dan non-formal mengandung mitos dan bias. Pendidikan yang didasarkan pada pengetahuan yang tidak sempurna dapat membentuk pemahaman yang salah dan membatasi pencarian alternatif pada suatu fenomena. Oleh karena itu, diperlukan Islamisasi pengetahuan untuk mengarahkan pendidikan ke jalur yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mitologi dan derajat pengetahuan. Pengetahuan yang diajarkan dalam berbagai lembaga pendidikan dapat diklarifikasikan menjadi 3 kategori utama: mitologi, pengetahuan yang tidak sempurna atau tercemar, dan pengetahuan yang sempurna atau netral. Mitologi mencakup kepercayaan takhayul, teori palsu, dan dongeng yang tidak memiliki dasar ilmiah. Misalnya dalam budaya Hausa terdapat kepercayaan bahwa memberi anak telur akan menjadikannya pencuri. Atau dalam ideologi sosialis, agama dianggap sebagai opium rakyat yang hanya berfungsi untuk menenangkan kelas pekerja. Pengetahuan yang tidak sempurna atau tercemar terjadi karena kesalahan manusia dan bias ideologis yang membentuk kurikulum. Misalnya dalam demokrasi barat, kedaulatan terletak pada rakyat, sementara dalam Islam, kedaulatan adalah milik Allah. Oleh karena itu, aspek tertentu dari demokrasi mungkin selaras dengan Islam, tetapi secara keseluruhan tidak dapat sepenuhnya diterima tanpa disesuaikan. Pengetahuan yang sempurna di sisi lain adalah ilmu yang bebas dari kesalahan dan bias, yang tidak memerlukan Islamisasi karena telah sesuai dengan kebenaran universal. Oleh karena itu, Islamisasi diperlukan untuk menghilangkan elemen-elemen mitologi dan bias dari sistem pendidikan agar ilmu yang diajarkan benar-benar bermanfaat bagi umat Islam. Nilai dalam pembelajaran. Banyak pelajar dan akademisi termasuk mereka yang berada di tingkat lanjut sering menganggap bahwa ilmu yang mereka pelajari di sekolah atau universitas bersifat netral dan bebas dari kepentingan tertentu. Namun, pada kenyataannya, semua ilmu memiliki bias atau mencerminkan pandangan dunia tertentu. Beberapa pihak berpendapat bahwa Islamisasi pengetahuan hanya merupakan pemborosan sumber daya dan upaya intelektual yang tidak diperlukan. Tetapi bagi mereka yang memahami ilmu dengan lebih dalam, jelas bahwa ilmu tidak bebas nilai. Sebagai contoh, dalam sistem pendidikan barat terdapat tekanan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kurikulum, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Islandia, Vigdis Finnbogadottir, dalam konferensi persiapan Beijing yang diselenggarakan oleh Dewan Eropa, yang menekankan bahwa buku-buku pelajaran dan pelatihan guru harus direvisi untuk menghapus stereotip gender yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dapat dimanipulasi sesuai dengan kepentingan ideologi tertentu. Oleh karena itu, Islamisasi pengetahuan bertujuan untuk menyaring pengetahuan dari nilai-nilai asing yang bertentangan dengan Islam dan menggantinya dengan prinsip-prinsip yang lebih sesuai dengan ajaran agama. Perbedaan paradigma. Setiap sistem pengetahuan berkembang dalam paradigma tertentu, seperti paradigma barat yang menekankan individualisme dan kapitalisme, atau paradigma sosialis yang berorientasi pada materialisme historis. Dalam hal ini, umat Islam perlu mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis paradigma Islam, agar ilmu yang diajarkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Islamisasi pengetahuan tidak hanya sekedar menyusun ulang disiplin ilmu, tetapi juga membangun metodologi dan epistemologi yang sesuai dengan pandangan dunia Islam. Perkembangan baru. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan kemajuan ini seringkali menghadirkan fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh ulama terdahulu. Contohnya adalah cloning dalam biologi dan transaksi derivatif dalam sistem keuangan modern. Jika umat Islam tidak memiliki kerangka kerja yang jelas untuk menilai fenomena-fenomena ini, mereka dapat merasa bingung atau bahkan menerima konsep-konsep tersebut tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan Islam atau tidak. Selain itu, konsep sosial seperti pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan perempuan, dan pelecehan anak semakin banyak diperkenalkan di negara-negara Muslim. Konsep-konsep ini mungkin memiliki nilai positif, tetapi juga bisa mengandung aspek-aspek yang bertentangan dengan ajaran Islam jika tidak disaring dengan benar. Oleh karena itu, Islamisasi pengetahuan diperlukan agar umat Islam dapat memahami dan merespon perkembangan ilmu dan teknologi dengan cara yang selaras dengan ajaran agama. Jika fenomena-fenomena baru ini tidak dijelaskan dalam perspektif Islam, umat Islam bisa mengalami krisis kepercayaan terhadap agamanya sendiri, dan bahkan mereka merasa bahwa Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kesimpulan dari artikel ini adalah Islamisasi pengetahuan bukanlah sekedar wacana intelektual atau usaha akademik yang tidak berdampak nyata. Sebaliknya, ini adalah kebutuhan mendesak yang bertujuan untuk memastikan bahwa ilmu yang diajarkan kepada umat Islam tidak bertentangan dengan ajaran agama mereka. Ini bukan sekedar urusan akademisi atau intelektual Muslim semata,
tetapi juga memiliki dampak luas bagi masyarakat. Jika ilmu tidak diislamkan, maka umat Islam akan terus terpapar kepada pengetahuan yang bias, tercemar, atau bahkan bertentangan dengan keyakinan mereka. Dengan mengislamkan pengetahuan, umat Islam dapat memiliki pemahaman yang lebih akurat dan relevan terhadap dunia, serta tidak terjebak dalam mitologi atau pengetahuan yang mengandung bias ideologis. Oleh karena itu, islamisasi pengetahuan harus menjadi agenda utama bagi para intelektual Muslim, agar ilmu yang berkembang dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat Islam. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan artikel Islamisasi karangan oleh Al-Faruqi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.